Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan tentang cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah ukuran total luas seluruh permukaan suatu bangun 3 dimensi. Untuk menghitung luas permukaan, kita perlu mengetahui bentuk setiap sisi bangun ruang. Kemudian menjumlahkan luas masing-masing sisi. Berikut adalah cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi bentuk sisi dengan cara menentukan bentuk setiap sisi bangun ruang. Misalnya persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Kedua, hitung luas masing-masing sisi dengan menggunakan rumus luas yang sesuai untuk setiap bentuk sisi. Yang ketiga, jumlahkan semua luas sisi dengan cara menjumlahkan luas semua sisi yang telah dihitung. Baiklah anak-anak, berikut adalah contoh cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 8 cm. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Untuk menghitung luas permukaan kubus, kalian perhatikan gambar kubus pada papan tulis. Bangun kubus memiliki 6 sisi yang sama besar yang berbentuk persegi. Keenam sisi tersebut adalah sisi ABCD sama dengan sisi EFGH, sama dengan sisi ADEH, sama dengan sisi BCFG, sama dengan sisi ABEF, sama dengan sisi CDGH. Karena keenam sisi kubus berbentuk persegi, maka rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi atau 6 kali sisi pangkat 2. Luas permukaan kubus adalah 6 kali 8 cm kali 8 cm. Atau 6 kali 8 cm pangkat 2. Sama dengan 6 kali 64 cm persegi. Hasilnya adalah 384 cm persegi. Untuk satuan luas kita menggunakan persegi atau pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm persegi. Perhatikan contoh berikut ini. Hitung luas permukaan balok dengan panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Untuk menghitung luas permukaan balok, kalian perhatikan gambar balok berikut ini. Berdasarkan gambar balok, kita dapat melihat 3 pasang sisi yang letaknya saling berhadapan dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Antara lain, sisi ABCD sama dengan sisi EFGH, merupakan sisi alas dan sisi atas balok. Sisi ADEH sama dengan sisi BCFG, merupakan sisi samping kiri dan sisi samping kanan balok. Sisi ABEF sama dengan sisi CDGH, merupakan sisi depan dan sisi belakang balok. Karena masing-masing sisi balok terdiri dari 2 pasang, maka rumus menghitung luas permukaan balok menjadi 2 kali luas alas ditambah 2 kali luas sisi samping ditambah 2 kali luas sisi depan. Karena luas alas balok berbentuk persegi panjang,
Maka kita menggunakan rumus luas alas sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan untuk sisi samping balok kita menggunakan rumus lebar kali tinggi. Untuk luas sisi depan dan sisi belakang balok kita menggunakan rumus panjang kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Berdasarkan soal, diketahui bahwa balok mempunyai panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Dengan demikian, maka luas permukaan balok sama dengan 2 kali 5 kali 4 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 2 kali 5 kali 3. Maka luas permukaan balok sama dengan 40 ditambah 24 ditambah 30. Hasilnya adalah 94. Dengan demikian, maka luas permukaan balok adalah 94 cm persegi. Contoh soal berikutnya adalah sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kalian perhatikan gambar bangun kerucut berikut ini. Permukaan kerucut terdiri dari selimut dan alas. Selimut kerucut berbentuk juring lingkaran, sedangkan alas kerucut berbentuk lingkaran. Dengan demikian, maka rumus dari luas permukaan kerucut adalah hasil penjumlahan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Untuk menghitung luas alas kerucut karena berbentuk lingkaran, maka menggunakan rumus luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Luas selimut kerucut adalah luas sama dengan Pi kali R kali S, di mana Pi adalah pecahan 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari, dan S adalah garis pelukis. Dengan demikian, rumus dari luas permukaan kerucut adalah Pi kali R kali S ditambah Pi kali R kuadrat atau Pi R kali S tambah R. Berdasarkan soal, diketahui bahwa jari-jari kubus adalah 7 cm dan tinggi 24 cm. Maka untuk mencari panjang dari garis pelukis adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. S kuadrat sama dengan 625. S sama dengan akar dari 625 sama dengan 25. Jadi panjang garis pelukis sama dengan 25 cm. Karena jari-jari kerucut adalah 7 cm, maka kita menggunakan Pi 22/7. Dengan demikian, maka luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 kali 7 kali 25 ditambah 7. Sama dengan 22 kali 32. Hasilnya adalah 704. Maka luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan membahas soal-soal menghitung luas permukaan bangun ruang. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 294 cm persegi. Maka panjang sisi kubus tersebut adalah
Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa luas permukaan kubus adalah 294 cm persegi. Yang ditanyakan adalah panjang sisi kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2. Maka untuk menghitung panjang sisi kubus adalah sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat sama dengan luas permukaan kubus dibagi 6. Sisi kuadrat sama dengan 294 dibagi 6 sama dengan 49. Sisi sama dengan akar 49 sama dengan 7. Dengan demikian maka panjang sisi kubus adalah sebesar 7 cm. Soal selanjutnya adalah alas sebuah prisma tegak berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi alasnya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma adalah 6 cm, hitung luas permukaan prisma tersebut. Berdasarkan soal diketahui bahwa panjang alas sisi-sisi prisma segitiga adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tinggi prisma adalah 6 cm. Sebelum menjawab pertanyaan, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar prisma segitiga siku-siku berikut ini. Karena alas dan atap prisma segitiga berbentuk segitiga, maka menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Sedangkan rumus untuk menghitung luas sisi tegak prisma segitiga siku-siku menggunakan rumus keliling kali tinggi. Dengan demikian, rumus dari luas permukaan prisma segitiga siku-siku adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Dengan demikian, luas permukaan sama dengan 2 kali 1/2 kali 3 kali 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 kali 6 sama dengan 12 ditambah 72. Hasilnya adalah 84. Jadi luas permukaan 5 segitiga siku-siku adalah 84 cm persegi. Perhatikan soal selanjutnya. Sebuah tabung terbuat dari seng dengan jari-jari alas 14 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas seng yang diperlukan untuk membuat tabung tersebut. Berdasarkan soal diketahui bahwa jari-jari tabung adalah 14 cm dan tinggi 20 cm. Untuk menghitung luas permukaan tabung, kalian perhatikan gambar tabung pada papan tulis. Sisi tabung terdiri dari sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran, dan selimut tabung atau sisi tegak. Untuk menghitung luas permukaan tabung, kita menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Untuk menghitung luas alas dan luas penutup tabung, karena berbentuk lingkaran, maka menggunakan rumus luas alas sama dengan Pi kali R pangkat 2 atau Pi kali R kuadrat. Sedangkan untuk menghitung luas selimut tabung, kita menggunakan rumus luas sama dengan keliling kali tinggi. Maka luas selimut tabung adalah 2πr kali tinggi. Dengan demikian maka luas permukaan tabung adalah 2 kali πr kuadrat ditambah 2 kali πr kali tinggi. Karena jari-jari tabung merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Sehingga luas permukaan tabung sama dengan 2 kali 22/7 kali 14 pangkat 2 ditambah 2
kali 22/7 kali 14 kali 20 sama dengan 1232 ditambah 1760. Hasilnya adalah 2992. Dengan demikian, seng yang dibutuhkan untuk membuat tabung adalah 2992 cm persegi. Soal selanjutnya adalah perhatikan gambar limas. Limas pada gambar mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm, tinggi 12 cm, dan sisi miring 13 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, berdasarkan soal diketahui bahwa sisi limas adalah sebesar 10 cm. Tinggi sisi tegak sama dengan 12 cm dan panjang sisi miring sama dengan 13 cm. Untuk menjawab soal tersebut, kalian perhatikan gambar limas. Limas persegi memiliki alas berbentuk persegi dan memiliki bidang miring sebanyak 4, yaitu sisi ABE sama dengan sisi ADE sama dengan sisi BCE sama dengan sisi CDE. Dengan demikian, maka rumus dari luas permukaan limas persegi adalah luas alas ditambah 4 kali bidang miring. Karena luas alas limas berbentuk persegi, maka luas alas sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan untuk bidang miring berbentuk segitiga, maka luas alas bidang miring adalah 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi, atau luas sama dengan 4 kali 1/2 kali sisi kali tinggi. Jadi luas permukaan limas adalah 10 cm kali 10 cm ditambah 4 kali 1/2 kali 10 cm kali 12 cm sama dengan 100 cm persegi ditambah 240 cm persegi. Hasilnya adalah 340 cm persegi. Dengan demikian, maka luas permukaan limas persegi adalah 340 cm persegi. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui volume sebuah kubus adalah 1000 cm3. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Berdasarkan soal diketahui bahwa volume kubus adalah 1000 cm3. Karena rumus dari volume kubus adalah sisi pangkat 3, maka kita harus mencari terlebih dahulu panjang sisi kubus. Sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 1000. Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Artinya angka 10 jika dipangkatkan 3 atau dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1000. Dengan demikian, panjang sisi kubus adalah 10 cm. Untuk menghitung luas permukaan kubus, karena luas alas persegi berbentuk persegi, maka menggunakan rumus luas alas sama dengan sisi kali sisi. Luas alas sama dengan 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Karena sisi-sisi kubus terdiri dari 6 buah persegi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Maka luas permukaan kubus adalah 6 kali 100 cm persegi sama dengan 600 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus dengan volume 1000 cm3 adalah 600 cm persegi. Soal selanjutnya adalah sebuah bola memiliki luas permukaan sebesar
11.304 cm persegi. Berapakah jari-jari dari bola tersebut? Karena permukaan bola terdiri dari 4 buah lingkaran, maka rumus dari luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran atau 4 kali pi r kuadrat. Berdasarkan soal, diketahui bahwa luas permukaan bola adalah 11.304 cm persegi. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari bola. Rumus luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Dengan demikian, jari-jari atau R kuadrat sama dengan luas permukaan bola dibagi 4 pi. Pi yang kita gunakan adalah pecahan 3,14. R kuadrat sama dengan 11.304 dibagi 4 kali 3,14. R kuadrat sama dengan 900. R sama dengan akar dari 900 sama dengan 30. Dengan demikian maka jari-jari bola adalah sebesar 30 cm. Alhamdulillah, demikian saja pertemuan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.